Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang, selamat menonton di podcast kita Ngulik Boy, ngobrol asik bersama Aldi Boy. Dan bersama saya Aldi Boy, orang yang biasa saja yang mencoba menjadi luar biasa. Kali ini udah banyak yang tahu lah, nggak usah perkenalkan ini. Bang Ziko. Salam Mas Ibra. Sehat Bang? Iya, alhamdulillah sehat Bang. Nama asli siapa Bang? Nama asli Ziko Firlando Bang. Ziko Firlando. Tapi namanya sih kayak orang Eropa, tapi aslinya suku Jawa. Oh Bang Jo, kukira Jawa. tadi ini apa? Campuran Batak? Enggak ya? Mama Nasution, Mama Nasution. Nasution. Mama Berarti Nasution. adalah sedikit. Tapi aslinya Jawa. Bini Una Nasution Bang? Hah? Oh Nasution, berarti saudara. Iya kan? Pernah Bang ke ini, ke pulang kampung ke Kampung kita di Mandiri Natal, di Madinah. Natal, Iya, Madinah. Kampung Mama. Kampung Mama di sana. pernah ke sana Bang? Ya, kadang lama lah Bang, kadang 2 tahun sekali. Ya udah lupa-lupa lah. Tapi pernah ya kan? Kalau Abang sendiri Jawa, pernah pulang ke Jawa? Enggak, kita Jawanya entah keturunan keberapa nih ya kan. Tapi asli dari kakek Boyolali. Kakek Boyolali. Sekarang udah lahir di Binjai jadi orang Binjai ya? Jadi orang Binjai, Bang. Kebetulan. Kalian pasti udah tahu kenapa aku podcast sama Bang Giko. Paskobin. Iya. Paskobin Abang di Paskobin sebagai apa Bang? Nah, kita kalau cerita Paskobin ini kan, Paskobin adalah organisasi kedaerahan yang berada di Kota Binjai menangani Paskibra. Jadi Paskobin itu singkatan dari Paskibra Kota Binjai. Nah, kebetulan hari ini sudah lama sih saya udah ketua demisioner. Artinya sudah pengurusan saya sudah habis. Dan ini sekarang sudah dilanjutkan oleh pelaksana tugas yang baru. Itu adik-adik kita dari pelatih dari SMP 3 dan pelatih dari SMA 2, yaitu Kak Fahmi dan Kak Hafiz selaku pelaksana tugas. Hafiz mana nih Bang? Hafiz dari SMA Negeri 2. SMA 2, yang Iya. tinggi-tinggi besar itu? Iya, Oh, yang anak band itu ya? benar. Nah, jadi mereka bertugas itu sebenarnya PLT itu kita bertugas mereka harus buat musda segera. Musyawarah daerah untuk mencari pengurus yang baru di Paskibra Kota Binjai. Nah, kalau mereka tidak segera, kemungkinan Paskibra Kota Binjai ini akan divakumkan secara ADART. Oh, Itu secara oke. aturan administrasi, Administrasi organisasi tapi ya? Iya, secara organisasi harus. Karena tidak dilanjutkan, makanya saya berharap besar nih kepada Kak Hafiz dan Kak Fahmi, ayo segera satukan kekuatan Paskibra Kota Binjai, adakan musda. Nah, jadi kita awalnya itu berdirinya Paskobin itu tahun 2015. 15. Dan itu sudah diakte notariskan. Nah, kebetulan pengurus-pengurus lama ini sudah pensiun semua. Nah, dulu ada sekjen saya itu Kak Surya. Dalam hal ini beliau sudah mengundurkan diri, sudah pensiun karena nikah. Surya yang di SMU. Iya, SMA Negeri 2 yang ada tompel-tompel Iya, juga iya, di iya. sini. Nah, makanya kalau orang tahu namanya Kak Surya Tompel sih. Kalau Kak Surya nggak ada yang kenal, tapi kalau Kak Surya Tompel pasti kenal semuanya. Nah, beliau juga pensiun, disusul juga dengan rekannya dari SMA 2 juga, itu Kak Rizky. Yang pernah kerja di FIF, beliau juga pensiun juga dulu sebagai bendahara di Paskibra Kota Binjai. Kemudian juga masuk wakil ketua itu ada Kak Lukman. Dalam hal ini dia sudah berhenti juga di Paskobin tapi masih melanjutkan ke Paskibran di PPI. Iya, kebetulan Kak Lukman sekarang menjabat sebagai ketua Purna Paskibra Indonesia Kota Binjai. Nah, artinya beliaulah masih yang aktif dari kepaskibraan. Itu tadi semua yang pensiun itu pensiun secara administrasi apa ngelatih juga pensiun? Kalau pensiun sih secara organisasi Paskibra Kota Binjai. Tapi dari alma maternya kebetulan kan rekan-rekan kita ini kan juga pernah berkecimpung. Ya kebetulan juga saya juga pribadi dulu pernah ngelatih juga ya dari tahun 2003 saya di SMP Negeri 5 sampai 2007 pelatih di situ. Kemudian 2007 saya pindah ke alma mater saya SMA 1 sebagai asisten pelatih, artinya pembantu pelatih. Iya. Nah, kemudian tahun 2008 alhamdulillah saya dipinang dari SMK Negeri 2 Binjai. Nah, disitulah saya mulai karir saya ke Paskibran saya. Jadi di SMK 2 itulah saya mulai karir Paskibran saya, mulai dari melatih, memenangi kejuaraan dan mengikuti kompetisi kejuaraan untuk tingkat provinsi. Ya, pernah dengar itu yang di provinsi Abang. Iya. Piala apa? Kebetulan Piala apa itu lupa gue. iya, pada saat itu kalau tidak salah saya tahun 2012 kita mewakili Kota Binjai
itu mewakili dari binaan Kodim 0203 Langkat. Nah, SMK Negeri 2 Binjai itu diutus bersama dengan Putranda mewakili Kodim 0203 Langkat itu main lomba Paskibra se-Sumatera Utara antar batalion Ya, yang di bawah naungan Pangdam, Kodam 1 ya. Bukit Barisan. Nah, alhamdulillah kita itu dari SMK Negeri 2 itu berhasil merebut juara 1, juara umum. Nah, ada pun juga juara 2-nya itu juga kita dari Binjai juga, Pak. Jadi kebetulan dari juara 2-nya itu dari kita juga, dari Man Binjai. Oh, dari mana? Ya, Nah, kebetulan Man Binjai itu dulu binaan dari Arhanud. Arhanud 11. Nah, jadi dulu binaan Arhanud itu ada Man Binjai dan juga ada Taman Siswa Binjai. Nah, kemudian ada juga dari Binjai kita itu dari SMA Negeri 2 dan juga dari Esa Prakarsa itu binaan dari Raider 100. Iya, Raider 100. Jadi untuk teritorial Binjai itu ada 3 batalion. Nah, jadi 6 satuan itu berlomba di Medan. Alhamdulillah SMK 2 dan Man Binjai itu berebut juara 1 dan juara 2 tahun 2002. Juara 1, juara 2 ya. Iya, alhamdulillah. Nah, karena Abang baru dapat itu, Abang bentuk Paskobin gitu. Nah, pada saat itu kita tidak ada sih keinginan untuk membentuk atau apapun. Tapi karena ada kita lihat pada saat kita berkumpul dengan rekan-rekan lain, ada ketimpangan, ada kesenjangan sosial antara pelatih satu dengan pelatih lainnya. Di mana hak dan kewajiban mereka itu berbeda-beda. Jadi ada di satu sekolah mungkin pihak sekolahnya itu care dengan Paskib. Nah, ada juga di satu sekolah pihak sekolahnya tidak care. Makanya Biasa aja gitu ya? Biasa aja. Nah, sementara kita tahu Paskib ini orang kenalnya cuma Paskib, berarti pasukan pengibar. Nah, mereka cuma kenal itu Paskib itu hanya tanggal 17 Agustus. Ya. Habis itu sudah. Setahun sekali. Iya, setahun sekali. Nah, padahal Paskib ini sebenarnya bukan hanya untuk mengibarkan bendera sang merah putih. Nah, saya pribadi pernah dilatih oleh senior saya itu Kak Ijal, izin Kak Ijal. Ya, itu pelatih saya, pelatih besar saya di SMA 1. Nah, kami diajari karakter. Kami diajari disiplin. Jadi bukan hanya untuk mengibarkan bendera saja, tapi bagaimana kami ini menjadi teladan, menjadi panutan di sekolah itu. Sebenarnya yang masuk Paskib ini gimana sih peran anak-anak pelajar itu untuk membangun sekolahnya? Jadi dari sisi organisasi Paskibra, kita dikenalkan bagaimana bela bangsa dan negara dengan cara menghargai bendera merah putih. Nah, setiap hari Senin saya lihat, itu setiap sekolah itu ada namanya upacara hari Senin. Iya. Nah, kenapa sih tidak kita gaungkan di situ anak Paskibnya? Sebagai petugas penggerek bendera, sebagai petugas pembaca, kemudian sebagai petugas upacara, pemimpin, ya ataupun ketua-ketua kelasnya. Nah, ini harusnya kita gaungkan. Jadi memang betul-betul fungsi Paskib itu kita bilang bukan hanya untuk ngibari bendera, tapi ada yang lain. Nah, atas dasar itu, desakan itu juga kita dengan kawan-kawan berkomitmen kita buat namanya satuan namanya Paskibra Kota Binjai pada saat itu. Nah, termasuk juga kami di situ ada 5 orang. Dulu ada sahabat-sahabat saya akrab sama saya. Kita berinisiatif membentuk, termasuklah 5 orang ini pendiri lah kalau kita bilang. Sejarahnya dari Paskibra Kota Binjai itu ada saya pribadi sebagai ketua Paskibra Kota Binjai. Kemudian ada Kak Surya Dharma atau Kak Surya Tompel itu sebagai sekjen saya pada saat itu 2015 ya kita bentuk. Kemudian ada Kak Lukman Hakim dari pelatih SMA 5 pada saat itu, beliau adalah wakil ketua 1 di Paskibra Kota Binjai. Dan ada juga Kak Kemal itu wakil ketua 2 dan ada Kak Rifki sebagai bendahara. Nah, 5 orang inilah sebagai pendiri. Nah, jadi setelah itu kita ancang-ancang, kita undang semua satuan sekolah. Nah, alhamdulillah mayoritas Paskibra di Binjai ini menyambut hangat kehadiran Paskobin ini dan ingin bergabung. Tapi tidak serta-merta semuanya bergabung. Ada beberapa sekolah yang tidak bergabung. Nah, itu tadi mungkin saya bilang tadi, mungkin ada kepedulian lebih dari pihak sekolahnya. Jadi mereka tidak berharap besar ke Paskobinnya. Jadi karena sudah difasilitasi oleh sekolah. Jadi apa sih tujuan Paskobin sebenarnya? Nah, tujuan kita pada saat itu adalah menyatukan persepsi antara satuan-satuan Paskibra di Kota Binjai ini, bagaimana kita itu satu komando, satu gerakan, satu aturan. Di mana kita selama ini ekskul Paskibra ini dianggap mungkin ekskul yang ilegal gitu, tidak resmi. Karena kita lihat, seperti ada ekskul plan Paskib, ada itu pramuka itu jelas strukturnya. Ada dia kewarcapnya, ada kewarannya. Di PMR juga seperti itu. Ada wira unitnya, ada PMI-nya. Nah, di Paskibra ini tidak ada.
Nah, mungkin yang ada induknya itu di PPI, Purna Paskibraka Indonesia. Nah, sementara kalau saya lihat PPI ini ruang lingkupnya hanya untuk anak Purna saja. Iya, anak Purna. Anak Purna yang pernah mengibari bendera pusaka. Jadi kalau yang belum pernah, belum bisa bilang Purna. Nah, kalau kita itu kembali ke ADRT-nya. Apakah ADRT itu bisa dirubah? Sebenarnya itu ADRT tinggal pengurusnya saja dirubah. Tapi yang kita tahu itu mereka telah berfokus untuk yang telah menjalankan tugasnya sebagai Paskibraka minimal tingkat Kota Madia. Kota Madia, ya benar. Jadi PPI itu ada nasional, ada provinsi, ada daerah Kota Madia. Nah, jadi atas dasar itu tidak ada mempedulikan kita bentuklah komunitas tadi Paskibraka Kota Binjai, organisasi kedaerahan. Dan sampai sekarang kita berjuang dari Paskobin ini. Kita mulai 2015 kita bentuk, alhamdulillah dengan terbentuknya di 2015, di 2017 ya kalau tidak salah saya kita adakan pembekalan namanya pembekalan seleksi Paskibraka. Nah, itu diinisiatifkan oleh Paskibraka Kota Binjai pada saat itu saya pengurus. Nah, kita di situ ada pembekalan. Ada terlihat salah satu siswi dari SMA Negeri 2 atas nama Ruth Selin Purba. Oh iya benar. Nah, dan jadi awal dari pembekalan kita lihat memang anak ini memang sudah punya bakat. Dan kita kawal, kita bekali juga gerakan dari Kodim 0203 Langkat. Nah, jadi dalam hal ini Paskobi ini bekerja sama dengan Kodim sebagai hak paten gerakan PBB dasarnya. Jadi untuk seluruh satuan Paskibraka Kota Binjai ini, Bang, jadi gerakan PBB-nya itu mengacu ke Kodim 0203 Langkat. Berarti nggak ngasal ya, Bang? Nggak ngasal. Jadi bukan yang selama ini dianggap orang, oh Paskib ini gerakannya gerakan adat dari pelatih-pelatihnya. Tidak. Mungkin dulu sebelum ada Paskobin benar. Seperti saya pribadi. Nah, saya tahu PBB itu ya karena pelatih saya. Ya, dari senior. Ya, dari senior. Nah, saya tanya seniornya, Kak, gimana pelatih belajar PBB? Dari pelatih saya. Jadi ketika ada Paskobin kita buat ini satu kesatuan. Karena saya anggap gini, Bang. Walaupun ada di Paskobin ada sekolah kuat, mana mungkin ada sekolah lain mau dijajah atau dilatih. Makanya kita inisiatifkan, kita panggil instruktur yang netral. Salah satu itu apa? Dari militer. Iya, benar. Nah, dalam hal ini kami percayakan dari Kodim 0203 Langkat. Karena kebetulan kita ada hubungan baik dengan Kodim 0203 Langkat. Pada saat itu, ya, banyak melahirkan pelatih-pelatih hebat. Langkat itu yang di Tanah Seribu ya, Bang? Beda, Pak. Bukan. Jadi Kodim 0203 Langkat ini yang yang di mana nih? di samping kantor wali kota Binjai. Oh iya, Kantor iya kota. benar. Jadi Kodim Langkat ini Letaknya di Binjai. iya dua daerah, teritorialnya dua daerah. Sama seperti di Kodim Deli Serdang, itu dua daerah juga, Sergei dan Deli Serdang. Nah, kita juga sama Langkat dan Kota Binjai. Nah, jadi itulah dia kita buat Paskobi ini. Alhamdulillah 2017 Ruth Selin Purba itu lulus Iya, benar. sebagai Paskibraka nasional. Nasional, yang dikirim dari itu, Bang ya? Yang dikirim ke Betul, Jakarta. betul, Dan alhamdulillah sekalinya Binjai setelah 20 tahun terakhir tidak mengirimkan dutanya, sekali lulus pada tahun 2017, beliau itu bisa membawa marwah Kota Binjai lebih naik, yaitu menjadi baki, Pak. Iya, baki. Iya, Benar, saya Bang. terharu pada saat itu. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau, ya, di Selin Purba, ya. Berkat beliau, martabat Kota Binjai ini pasti berani terangkat. Terangkat, benar. Ya, terima kasih banyak, ya, dan juga kepada rekan-rekan saya dari official pelatih dari Pasmanda pada saat itu mengangkat martabat Binjai. Ya. Dan juga nggak sampai di situ juga, kita tahun 2017 juga mengirimkan 4 duta ke provinsi. Ya alhamdulillah 4-4-nya lulus seleksi provinsi. Nah, itu dari sektor dari Paskibrakanya. Mungkin banyak lain, Bang, mungkin dari prestasi sekolah-sekolah ya pada saat itu banyak. Ya di Man Binjai itu di tahun 2013 juga di Kodam kedua, Piala Kodam 2 mereka mempertahankan gelar juara 2 juga. Nah, sementara SMK 2 tumbang di 2013. 2013. Iya, di Piala Pangdam. Tapi alhamdulillah di tahun 2015-nya SMK Negeri 2 ini kita bawa bangkit lagi. Insya Allah, alhamdulillah di tahun 2015 kita sapu bersih semua kejuaraan. Ya, saya bangga gitu. Pada saat itu saya sebagai pelatih sekolah 2015. Ya, jadi saya memenangin ya. Kita selalu tanding itu, tandem saya itu atau partner dan rival gitu ya. Jadi kami itu ada rekan, ada partner, ada rival sekaligus itu SMA Negeri 2. Nah, itu kawan terbaik saya dan juga rival terbaik saya. Jadi bukan musuh ya, tentu bukan musuh, rival. Artinya ketika ada mereka kita semangat gitu. Benar. Kalau bisa kita harus saling bersaing gitu. Tidak mau kalah dengan SMA Negeri 2. Kompetisi yang sehat ya, Bang? Iya. Kalau sendiri juga nggak enak. Iya, ya jadi kan? ibaratnya macam Barcelonanya sama Real Madrid. Iya, nah, kalau sepak bolanya. Begitu juga sebaliknya rekan saya dari SMA Negeri 2 pada zamannya Kak Surya, sebaliknya seperti itu juga.
Jadi alhamdulillah pada itu kita menang Piala Gubernur di Percusetuan, juara umum. Kita juga menang Piala juara umum juga Bupati Langkat. Kita juga menang juga juara umum Bupati Deli Serdang. Juara umum juga Rektor Winsu pada saat itu. Kemudian juara umum juga di Danjon Kavaleri. Jadi mungkin ada lah berapa hal yang mungkin nggak bisa saya sebutkan, mungkin lupa. Banyak lah. Faktor umur. Itu pialanya siapa yang bawa, Bang? Sekolah? Ya karena kita itu dibiayai sekolah, Bang. Oke. Kan gitu kan. Kan nggak mungkin untuk pelatih, ya. Karena pada saat itu kepala sekolah saya mungkin sangat care sekali dengan Paskibra SMK 2 itu. Pada zaman itu kepala sekolah itu menjabat Bapak Amri Hairul Anwar. Atau biasanya mereka menyebutnya Pak Uban. Ya, Pak Uban. Nah, beliau ini sangat support dengan kegiatan-kegiatan eskul, termasuk juga pramuka, Paskibra yang ada di SMK 2. Jadi pada saat itu mungkin drastis organisasi Paskibra di SMK 2 itu naik. Padahal Paskibra SMK 2 ini baru muncul di tahun 2009. Baru muncul ke permukaan. Dan baru perdana mengikuti kompetisi di provinsi tahun 2012. Sangat mudah sekali pada saat itu. Tapi karena ada dorongan dari pihak sekolah, ada dorongan dari pihak orang tua, makanya bisa besar saat itu. Tapi untuk sekarang karena semua sektor terdampak COVID, ya, jadi kita juga ya berharaplah, kita doakan semoga COVID ini cepat berlalu. Cepat berlalu ya, Bang? Iya, sehingga aktivitas bisa berjalan. Ya, sudah 2 tahun ini, Bang. Iya. Paskib di sekolah ini tidak pernah ada kegiatan. Nah, malah para pelatih ini kontek-kontekan ini. Gimana nih kita buat kegiatan? Karena apa? Honornya di stop, Bang. Karena nggak bisa gitu. Ini COVID, tidak ada kegiatan tatap muka. Jadi para pelatih yang ada di sekolah masing-masing itu tidak menerima honor lain. Padahal honor Paskib ini seberapa lah, Bang? Cuma bisa buat ya minyak lah. Saya bilang, ya minyak gitu ya. Kalau dibilang untuk beli handphone nggak cukup. Kecuali setahun ya. Kalau setahun cukup. Itu tiap sekolah beda-beda honornya, Bang? Beda. Jadi saya dengar ada beberapa sekolah yang ada yang 100 sebulan, ada yang 100, kemudian ada mungkin yang, dan bahkan ada yang tidak sama sekali. Nah karena gini, Bang, banyak pelatih sekarang nih gimana ya, mengandalkan saya alumni dari situ. Jadi ada beberapa pelatih ini mengandalkan saya alumni, saya harus berbakti. Alumni sekolah itu? Alumni sekolah, jadi dia nggak perlu dibayar dengan uang. Nah, ada juga tipe-tipe pelatih yang ibaratnya karena tidak ada uang masuk dari sekolah, ya, jadi ada yang berbuat curang, gitu. Nah, kenapa? Tidak ada perhatian dari sekolah, tidak ada perhatian dari orang tua, akhirnya apa? Mengikuti kompetisi di luar dari Binjai, terakhirnya anak-anak dikenakan biaya kutipan, pendaftaran, yang maaf cakapnya tidak sesuai dengan peraturan. Nah, kita juga tidak menyalahkan, walaupun itu salah, saya anggap itu salah. Ya, tapi ya saya berharap kepada pihak-pihak sekolah lebih memperhatikan. Lebih diperhatiin ya, Bang? Iya, kesejahteraan pelatih-pelatih di Kota Binjai ini. Nah, itu juga salah satu tujuan kita membangun Paskibra Kota Binjai. Paskobin. Iya, jadi kalau semuanya sudah setara, Bang, maaf cakapnya, saya rasa indikasi untuk mereka itu berbuat curang itu kecil. Kalaupun ada yang berbuat curang, pasti manusianya lagi, oknumnya lagi. Berarti Paskobin ini double nanti ke dinas lah berarti ya? Iya, kalau dulu kita dialokasikan itu ke Dinas Pendidikan. Pada zaman itu kita dapat restu dari Bapak Wali Kota pada zaman itu tahun 2015, Bapak Muhammad Idham. Dan diteruskan ke Dinas Pendidikan. Pada zaman itu kepala dinasnya Bapak Anang Dwi Anang Wibowo. Nah, alhamdulillah banyak perhatian gitu. Nah, kita Paskobin ini bergerak tidak mengharapkan uang, tapi kita berharap dibimbing, dibina. Karena salah satu organisasi kepemudaan atau organisasi pelajar yang ada di Kota Binjai menangani paskibra di satuan sekolah. Nah, ini kan dampak positifnya mereka terhindar dari kenakalan remaja. Nah, kita tahu pada zaman itu 2015 itu banyak geng-geng motor. Ya, benar. Nah, salah satunya kita meminimalisir ya kenakalan remaja seperti itu. Nah, tanpa kita berteriak-teriak di medsos, tanpa kita berteriak-teriak tutup ini, tutup itu, jangan ini, lebih baik kita melakukan hal nyata, hal positif. Nah, makanya dampak COVID seperti ini kita lihat. Nah, banyak penikmat pembaris tidak melakukan aktivitas. Akhirnya mereka itu lebih senangnya main handphone, main TikTok. Bahkan kita lihat banyak sekarang anak-anak muda lebih mau dugem-dugeman.
Serius. Ya, kita gak usah tutup mata lah. Iya benar. Ya, memang di Binjai ini tidak ada diskotik, tidak tempat dugem. Tapi di sekitar Binjai kita lihat di Deli Serdang, Sunggal, kemudian yang di belakang daerah pinggiran Binjai Selatan. Nah, ini dampak dari apa? Gara-gara Covid. Tidak ada buat kegiatan masyarakat, kegiatan pelajar. Makanya saya berharap kepada pihak-pihak yang berkait, meriahkan lagi kegiatan-kegiatan ini. Sehingga para pemuda tidak terlalu sibuk dengan kegiatan di luar sana. Nah, itu harapan saya seperti itu, Bang. Kalau dari saya, kalau dari orang lain ya nggak tahu ya kan. Oke Bang. Beda Paskobin sama PPI apa Bang? Saya minum dulu ya. Boleh. Ini pertanyaan menjebak ini ya. Jadi, mohon maaf ya, ini menurut saya rekan-rekan Juang. Ya. Jadi kalau PPI itu kan sudah jelas namanya Purna Paskibraka Indonesia. Oke. Nah, di ADRT itu mereka itu lebih berkonsentrasi untuk pembekalan karakter adik-adik yang telah mengibari bendera pusaka. Yang telah. Nah, dalam hal ini untuk di Kota Binjai itu berarti yang telah mengibari bendera pusaka di Kota Madia, di Lapangan Merdeka. Nah, itulah target mereka utama. Jadi target marketing mereka itu pembekalan watak karakter, leadershipnya itu ke mereka. Nah, kecuali mungkin ada pemimpinnya atau ketuanya itu berinisiatif lain untuk menumbuhkan karakter di sekolah-sekolah, silakan. Tapi selama saya juga pernah di pengurus Purna di tahun 2013, pada saat itu saya menggantikan Kak Edu Jaya Karo-Karo, ya itu ketua PPI pertama kali di Kota Binjai. Ya, kebetulan beliau itu tugasnya di Jakarta pada saat itu. Nah, saya di situ digantikan untuk sebagai ketua harian. Nah, saya lihat di situ, ya untuk di PPI ini, ya memang anak-anak paskibraka ini harus kita urus. Nah, banyak karakter yang kita lihat dari macam-macam sekolah. Apalagi ketika mereka kembali lagi ke sekolahnya masing-masing. Nah, anak-anak paskibraka ini tidak konsentrasinya tidak ke PPI lagi, tapi ke paskibra sekolahnya lagi. Karena apa? Mereka sudah kembali jadi siswa. Mereka sudah kembali ke paskibra sekolahnya. Jadi yang punya hak penuh itu ya pelatih sekolahnya, kepala sekolahnya, bukan kita sebagai PPI-nya. Nanti saya tangkap. Nah, sementara kalau Paskobin ini adalah satuan paskibra sekolah yang ada di Kota Binjai. Nah, yang kita ikat ini bukan individunya. Jadi kalau dia PPI itu yang diikat itu individunya. Oke. Ya, mana anggota PPI? Nah, ini orangnya, si Anu. Nah, kalau Paskobin kita buat anggotanya itu mengikat itu sekolahnya. Nah, mana anggota Paskobin? Yang disebut sekolahnya. Sekolah A, sekolah B, sekolah C. Jadi dalam arti singkatnya, anak PPI bisa jadi anak Paskobin. Iya, benar. Aku mau bilang itu tadi. Iya, Berarti tapi anak anak Paskobin belum belum tentu jadi anak PPI. Iya, mau bilang gitu. Kecuali anak Paskobin yang telah menamatkan pendidikan paskibraka tingkat kota. Tapi yang sudah purna bisa bergabung ke Paskobin. Karena apa? Ketika mereka kembali ke sekolahnya, mereka menjadi paskib sekolah lagi. Mengikuti aturan-aturan paskib sekolahnya. Makanya kalau kita bilang sebenarnya sih PPI dan Paskobin ini beriringan, sejalan. Tandem, rekan kerja, partner yang saling melengkapi. Ya saya contohkan. Nah, PPI ini kan yang menangani Purna Paskibraka. Oke. Nah, sementara Paskobin ini kan adik-adik yang dilatih untuk calon Paskibraka. Iya, benar. Nah, saya maunya kan pengurus dari PPI dan Paskobin ke depannya bersinergi. Iya, berarti harus Sekarang satu apa? nih. Nah, adik-adik yang dilatih nanti di Paskobin dari satu sekolah nanti, nah ketika nanti lulus dari tingkat Kota Madia atau provinsi nasional, nah ini kan bakalan jadi calon pengurus PPI. Nah, kalau hubungan ini harmonis, nah kalau sekarang sudah harmonis, kita tingkatkan lagi jadi harmonis. Jadi romantis lah ya kan. Iya. Nah, kalau humoris, tingkatkan lagi jadi romantis. Supaya apa? Nah, Binjai ini kecil, Bang. Mungkin nggak sampai setengah jam naik kereta sampai Binjai. Makanya yang kita jumpain pun tiap hari ya itu juga. Nah, jadi jangan pula nanti gara-gara paskib kita berselisih paham, padahal tujuannya cuma satu. Ya. Menaikkan bagaimana satuan sekolah kita masing-masing itu dianggap layak di mata umum. Ya, makanya saya minta para pelatih buang dulu ego masing-masing. Yang mau kita besarkan ini Kota Binjainya. Kotanya. Kita mau Paskobin ini ada legalitas seperti eskul-eskul lainnya. Ya,
Karena kita banyak nih, eskul di sekolah, ada karate, ada pramuka, ada paskibra, mungkin ada PBB, nama lainnya PBB, Ya, PBB. ada PMR. Nah, untuk paski tidak ada acuannya. Jadi saya pernah berkunjung, diundang ke dinas juga, ya, dan juga beberapa sekolah, tidak ada acuan untuk paskibra sekolah ini, tidak ada. ADRT tidak ada. Nah, mereka mengacu seperti apa, pengukuhannya seperti apa, model pelatihannya seperti apa, gerakannya seperti apa. Nah, inilah salah satu jalan saya anggap. Ya, Paskobin. Nah, mungkin rekan-rekan ini tidak apa namanya? Tidak respect dengan namanya Paskobin. Ya, silahkan dirubah. Mau namanya apa namanya ya? Kelompok Paskibra Kota Binjai. Oke. Ke Paskobin ya silakan, atau PKB, Persatuan Paskibra Kota Binjai, silakan. Nah, artinya apa? Ya, nama itu kan bisa dirembukan. Tapi karena ini adalah warisan dari pendahulu-pendahulu yang lain, yaitu dari kami untuk adik-adik. Nah, kalau saya bilang jangan dipermasalahkan nama. Lebih kita utamakan gimana kita nyamakan persepsi. Supaya apa? Tujuannya, Bang, ya? Iya, tujuannya. Jadi tujuan Paskib ini kan satu. Kayak gitu kan. Gimana adik-adik Paskib ini menjadi teladan. Makanya saya ngasih saran sama pelatih-pelatih di luar sana. Ya, konsep kita sebagai pelatih itu stop namanya kompetisi. Kompetisi itu bukan solusi untuk meningkatkan kualitas. Tapi gimana kita sebagai pelatih itu mendedikasikan siswa kita sebagai teladan di sekolah masing-masing. Maka saya miris juga, Bang. Ada beberapa sekolah mengutamakan itu kompetisi terus. Karena dia mau kelihatan tenar. Dia mau kelihatan tenar. Mungkin dia ada kakak seniornya, ada pelatihnya juga pelatih. Nah, jadi dia pengen nih ngikuti kompetisi supaya diakuin di publik bahwasannya dia hebat. Dia hebat. Padahal tujuan Paskibra kita bukan seperti itu. Tujuan kita Paskibra itu, bentuk Paskibra itu adalah watak, karakter, budi pekerti. Ya. Orang yang berilmu tidak beradab, tidak sama sekali. Bukan sekedar ngibar bendera aja ya, Bang? Ya? Tidak. Anak-anak pun kalau dilatih langkah tegap tiap hari, bodoh. Saya yakin bodoh. Langkah tegap, hadap kiri, bodoh. Makanya perlu juga wawasan kita sebagai pelatih ini ditambah. Dengan apa? Infak, ilmu, dan takwa. Ya, karena banyak juga setiap latihan sore ada azan, kadang-kadang pelatih nggak mau tahu. Oke. Nah, akhirnya apa ya? Wajar kalau anak-anaknya melawan. Karena apa? Jauh dari Tuhan. Ya, makanya kemarin juga kita bekerja sama dengan pihak Dispora, alhamdulillah tahun 2019 nggak salah saya. Ya, setuju oleh wali kota, kita membuat namanya Training of Trainer. Pelatih Kota Binjai. Nah, inisiatornya siapa? Bukan Paskobin, bukan PBI. Dalam hal ini inisiatornya adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai. Dalam hal itu di kepala dinasnya adalah Bu Nani Sundari. Nah, beliau sangat peduli dengan Paskib yang ada di Kota Binjai ini. Ya. Beliau melakukan TOT, mengambil instruktur dari Kodim 0203 Langkat. Ada sekitar 50 pelatih di Kota Binjai itu disertifikatkan. Artinya sekarang pelatih-pelatih di Kota Binjai ini sudah punya sertifikat. Sertifikat namanya surat tanda tamat latihan. Itu latihannya di mana, Bang? Kita latihannya di BKD. Di BKD Kota Binjai, di samping Sekolah Putranda. Nah, kita itu nggak salah saya ada sekitar 5 hari diinapkan. Nah, kita belajar PBB dasar. Yang ngelatih? Yang latih dari Kodim. Nah, dari instruktur dari Kodim, dari Balai Diklat Kodim 0203 Langkat. Pada saat itu instrukturnya ada Pak Daniel Saragi. Ya, Pak Daniel Saragi ini sekaligus juga sebagai kepala pelatih Paskibraka Kota Binjai. Ada juga Bapak Tugiran, yaitu pendamping partner dari Pak Daniel. Jadi alhamdulillah juga, Bang, berkat kinerja kita dan kawan-kawan, ya mungkin rezeki saya, alhamdulillah tahun 2017 ya saya itu dipilih, bukan meminta. Ya, bukan meminta, tapi diminta gitu ya, untuk berperan aktif atau berkontribusi untuk menangani Paskibraka Kota Binjai. Jadi pada saat itu 2017 saya diminta oleh kepala dinas, dalam hal itu Pak Martal, almarhum Pak Martal, untuk menangani Paskibraka. Jadi selama ini Paskibraka itu mungkin ya begitu-gitu saja dari jauh-jauh hari. Nah, beliau berharap dengan kedatangan saya di situ ada perubahan. Terutama basic saya itu kan di formasi. Jadi tugas saya di situ pada saat dipanggil itu adalah untuk pengembangan formasi dan teknik buka formasi. Ya alhamdulillah 2017 saya bersama dengan Pak Daniel tadi saya bilang sebagai kepala tim pelatih dan juga Pak Tugiran,
kita sukses mengibari bendera, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita menggunakan sistem buka formasi, mungkin yang sangat indah, itu ada di IG-nya, di IG PPI tahun 2017. PPI Binjai. PPI Binjai. Nah, jadi kita tahun perdana saya itu, saya buat namanya logonya logo Garuda. Ya, pernah logo bintang, dan terakhir 2019 sebelum Covid kita itu logo Pemko Binjai. Nah, jadi banyak plus kita lihat dari pemerintah Kota Binjai, ya, dengan ada kehadiran salah seorang sipil gitu. Mungkin kan kita lihat selama ini mungkin tentara basicnya kan cuma hanya di disiplin, fisik, baris berbaris, teknik, gerakan. Tapi mungkin ada beberapa tentara itu untuk dia buka formasi yang lebih indah mungkin kurang mengerti. Karena basic mereka itu memang PBB dasar. Nah, itulah mungkin kehadiran saya di situ mungkin dibutuhkan untuk itu. Dan alhamdulillah saya bisa diterima oleh kedua pelatih besar itu dari Kodim 0203 Langkat. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih tandem. Sampai sekarang. Sampai ya, Bang? sekarang. Dan kita baru juga seleksi, Bang. Jadi kita baru seleksi Paskibraka Kota Binjai dan juga seleksi Paskibraka Provinsi mewakili Kota Binjai. Untuk Ya, untuk 17 Agustus nanti. 17 Agustus nanti, Bang. berarti udah disiapkan dari sekarang. Sudah disiapkan dari sekarang, Bang. Dari 4 bulan sebelumnya ya. Iya, harusnya sih harusnya itu di bulan Mei awal. Harusnya sesuai kalender. Tapi mengingat di bulan puasa. Mei Maret ini puasa dan Lebaran, makanya dimajukan. Nah, kebetulan tanggal 6 nanti, ya 6 April nanti itu ada seleksi provinsi di Medan. Untuk seleksi ke nasional yang berangkat mewakili Sumatera Utara. Itu seleksinya di sini dulu gitu, Bang. Iya, jadi gini, Bang. Jadi ada tahap awal namanya seleksi Paskibraka Provinsi untuk wilayah Kota Binjai. Oke. Jadi siapa duta Kota Binjai yang akan dikirimkan ke Sumatera Utara mengikuti seleksi di provinsi. Oke. Nah, alhamdulillah pada saat itu terpilih ada 2 pasang. Oke. Ya, itu adik kita yang cowok dari SMA 5. Satu lagi dari SMA 4 untuk putranya. Kemudian yang putrinya itu yang satu dari SMA Negeri 2 dan satu lagi dari SMK Negeri 1. Nah, mereka itu nanti tanggal 6 nanti berkompetisi untuk mengikuti seleksi di Medan, di Kota Medan. Ya, mereka mengikuti seleksi Paskibraka Nasional mewakili Sumatera Utara. Nah, setelah itu mereka juga mengikuti seleksi Paskibraka Provinsi. Jadi belum tentu yang kita kirimkan 4 ini bisa lolos ke sana. Iya. Karena lihat di Sumatera Utara ini ada berapa kabupaten kota, Bang, gitu ya. Kalau semuanya mengirim 4, udah ratusan, sementara yang diminta sekitar 60-an kurang lebih. Kalau sudah lulus nanti di sana, Bang, baru dikirim ke nasional gitu. Kalau nanti sudah lulus di sana, nanti di sana dipilih lagi, Bang. Oh. Siapa yang terbaik dari 60 orang itu, dipilih nanti sepasang. Oh, sepasang aja. Iya, 1 putra dan 1 putri. Makanya kalau kita bilang ini Paskibraka ini memang sepele. Tapi seleksinya kita bilang ini melebihi tentara. Bayangkan, untuk ngambil tiket aja ke provinsi dari Binjai, kita bersaing dengan ratusan siswa lainnya. Supaya 2 besar. Karena peringkat 1, peringkat 2 yang dikirim. Sampai nanti di provinsi, yang diambil cuma 1. Ya membayangkan, kita bersaing dengan Kota Medan, Deli Serdang, Langkat, Tapanuli, Sibolga. Ya alhamdulillah, makanya saya bilang tadi kan, kita beruntung di tahun 2017. Ya, di mana siswi kita atas nama Ruselin Purba itu bisa membanggakan, bisa menyingkirkan saingan-saingannya dari kota-kota lain pada saat itu. Karena memang anaknya memang fisiknya bagus, posturnya memang tinggi, mukanya memang bagus, ya, dan juga gerakan PB juga memang bagus. Itu makanya saya bilang beruntung pada saat itu. Mungkin pada saat itu tidak ada anak-anak pejabat, bisa saja. Kita sama-sama tahu, ya. Oke. Ya, mungkin ada tanda kutip gitu kan, mungkin kita nggak tahu. Iya, benar. Jadi kalau untuk di Binjai ini alhamdulillah tidak ada seperti itu. Kita doakan juga di tempat-tempat lain juga ada seperti itu. Tapi ya rumor-rumor yang beredar kan kalau tidak pejabat sulit. Apalagi gini, Bang, rumornya itu kan kalau udah Paskibraka Nasional itu lisensinya itu kan udah putra terbaik, putri terbaik se-Sumatera Utara. Iya, Sumatera Jadi kalau mereka itu melanjutkan ke 3 instansi negeri seperti Akmil, Akpol ataupun IPDN, itu dipermudah. Karena ada sertifikat dari presiden. Makanya nggak berlomba-lomba. Makanya ini mungkin itu tadi saingannya mungkin tidak ada dari anak kalangan pejabat. Nah, kalaupun ada mungkin memang beliaunya ini memang berkompeten, saya yakin. Berarti cuma sekali itu aja, Bang, ya? Kalau untuk dia seleksi provinsi ataupun nasional, itu ada aturan umur atau aturan kelas. Jadi yang boleh mengikuti seleksi tersebut harus siswa yang duduk di kelas 10. Oke. Yang nantinya pada saat pengibaran mereka duduk di kelas 2. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Supaya nanti
Ketika nanti kelas 2 yang seleksi, otomatis nanti pada saat 17 Agustus dia sudah kelas 3. Artinya tidak fokus lagi untuk menghadapi Iya. UN. Makanya dibuat kebijakan hanya kelas 10. Nah, tapi untuk seleksi Paskibraka Kota itu dikembalikan lagi peraturan daerah. Nah, untuk Kota Binjai peraturan daerahnya itu diperbolehkan kelas 2. Karena mungkin tanggung jawabnya tidak sebesar di nasional. Nah, kalau nasional itu kan karantinanya lama, Bang. Lama, sangat lama. Setelah mereka itu tugasnya tunai, belum bisa balik. Mereka menjadi duta. Duta sebagai Indonesia. Mereka dikirim ke negara-negara. Itu enaknya Paskibraka nasional. Kalau di dan itu cuma bisa dites seumur hidup sekali berarti, Bang? seumur hidup sekali. Makanya saya bilang, melebihi tes tentara. Kamu bayangkan, kita bersaing dari berapa kabupaten kota untuk merebut satu tiket. Kalau tentara tahun ini nggak bisa, tahun depan. Bisa. Iya kan? Ada sekitar 3 kali kan? Iya. Beda dengan Paskib. Makanya kita bilang tadi, walaupun kita bilang eskulnya ece-ece, ya, tapi jaminannya betul-betul. Ya, karena kembali lagi ke adik kita tadi nih, saat ini Ruth Selin Purba di Akpol. Dulu sebagai Akpol. Nah, itu kebanggaan kita juga kan. Nah, ini memotivasi rekan-rekan yang lain. Kalau gitu, bibit tadi kita kita latih. Kenapa nggak dari kecil aja gitu? Kenapa harus tunggu dia kelas 10 dulu baru kita mau ngatih? Ya, kalau dia untuk bibit, Bang, kalau kita di Paskobin kan sudah ada namanya pembinaan. Oke. Nah, kita di Paskobin itu ada namanya nomor distrik. Nah, nomor distrik ini adalah untuk singkatan dari sekolah. Oke. Kalau di tingkat SMA namanya nomor distriknya 01 awalnya. Dilanjutkan dengan nomor sekolahnya masing-masing. Kalau SMP itu 02 dan untuk SD itu 03. Nah, untuk pembinaan dari Paskibraka Kota Binjai itu ya dari SD. Mas bilang tadi kita bina memang dari kecil, dari SD. Oh, berarti pas COVID ini melingkup SD juga, Bang? Iya. Jadi yang kita latih ini karakternya dulu. Bukan langsung baris berbaris. Karena zaman sekarang mungkin adik-adik kita ketika dikenalkan dengan Paskib, mereka sudah shock duluan. Sudah down duluan. Karena apa? Yang dipikir mereka itu di benak mereka tuh pasti hitam. Kan gitu? Nggak nyebur matahari. Iya, pasti keling nih. Kan gitu. Pendidikannya keras, semi militer. Makanya harusnya pelatihan Paskib ini lebih fleksibel, tidak monoton, tidak hanya baris berbaris. Banyak sekarang sekolah ini sudah mengutamakan namanya Paskibra modern. Jadi tidak hanya untuk mengacu ke gerakan PBB saja. Ada dia belajar nanti untuk kesenian, namanya tari komando. Tari komando ya. Iya, ada. Jadi yang hobinya Paskib, mau masuk Paskib tapi nggak mau panas-panas, ya masuk tari komando. Jadi yang orang taunya Paskib itu badannya tinggi. Nah, tapi dia pendek gitu. Dia mau masuk Paskib. Oh, bisa juga Nah, ya, ini kan Bang? diskriminasi. Masa Iya. yang pendek nggak boleh ikut Paskib sih? Makanya sekarang Paskibra Apa modern, tingginya berapa? 165 ya? rekod, semeter kotor kok bahasa kasar. Enggak, dia batasnya ada kan 165 kan? Kalau dia Paskibraka 165 untuk Kota Binjai ya. Kalau daerah lain mungkin beda. Itu untuk putra, untuk putrinya 160. Nah, untuk sekolah masing-masing kan beda. Mungkin sekolah masing-masing mata kami tidak ada lisensi tinggi, asal mau masuk ya silahkan. Tapi saya bilang tadi tidak ada diskriminasi. Makanya dibuat namanya Paskibra modern. Nah, walaupun dia kecil, putih, nggak mau dihitam-hitaman ya ikut. Saya bilang tadi ikut keseniannya, tari komando. Sekarang banyak kok perlombaan Paskib bukan hanya pengibaran doang. Ya ada tari komando, ada variasi formasi, ada yel-yel kreasi. Tapi nggak bisa jadi nasional. Gimana, Bang? Buat tes di nasional nggak bisa, berarti. Beda, Bang, ini kan kompetisi ajang Paskibra sekolah, bukan kompetisi ajang purna. Gitu. Tapi ya purna kembali ke sekolah jadi anak sekolah lagi. Boleh. Gitu. Boleh. Itu tadi ada pertanyaan titipan, bilang apa? Ah, Berarti kalau misalnya anak Paskib ini dia tingginya di bawah 165, tapi dia pinter, bagus, tempe-nya mantep, gimana tuh, Bang? saya bilang tadi, mereka termasuk golongan yang tidak beruntung. Ya, karena mungkin kalau dulu ya ada kebijaksanaan kita keluarkan. Ya, tapi karena kita keluarkan kebijaksanaan jadi bumerang bagi kita. Kenapa? Kita kan yang namanya seleksi ini punya aturan, punya acuan. Nah, ketika kita melakukan seleksi itu jauh-jauh hari kita ada pembekalan antar pelatih, pembekalan siswa. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhin pada saat seleksi itu. Nah, jadi untuk seleksi kota Madya Binjai, ya untuk kota Binjai, nah syaratnya itu tadi boleh duduk kelas 10 dan kelas 11. Itu syarat utamanya. Yang kedua, ya
tinggi minimal, nah itu tadi tinggi minimal untuk putra 165. Ya untuk putri 160. Ini tidak bisa ditolerir. Karena apa? Nah, kalau nanti kita tidak batasin tinggi minimalnya, Bang, maaf cakapnya, nanti yang daftar nanti 180 lolos paling depan, tiba-tiba paling buntut tadi yang mulai 160, kan banting, barisannya banting. Oke. Jadi syarat itu dibuat itu untuk memperindah barisan. Memperindah. Iya, jadi kalau misalkan barisan itu paskibraka itu landai, namanya paskibraka, pasukan pengibar bendera pusaka. Nah, yang mau dikibarkan ini bukan kain sembarangan. Yang mau kita kibarkan ini lambang negara. Gimana dulu zaman penjajah itu, ya, pejuang-pejuang kita sulit mengibarkan bendera. Nah, masa kita sembarangan sih mengibarkannya? Makanya untuk menjadi seorang paskibraka itu syaratnya sangat rumit, sangat sulit. Itu baru syarat. Belum lagi untuk tahapan seleksinya. Ada tes postur, kemudian tes parade, tes kesehatan. Nah, yang nggak sehat juga nggak boleh, Bang. Yang nggak sehat juga nggak boleh. Ya. Kemudian ada tes IQ. Nah, anak paskibra juga IQ-nya harus bagus. Harus bagus. Harus bagus. Itu ada ujian tertulisnya. Ini untuk daerah Binjai, saya nggak tahu daerah lain ya. Tapi untuk daerah Binjai, saya bahas daerah Binjai. Jadi ada 8 aspek. Ya, mulai dari yang pertama, tes postur, tinggi berat badan. Oke. Tinggi dia memenuhi syarat, tapi berat badan tidak ideal. Oke. Artinya tingginya mencukupin, Bang. 165 atau 170. Tapi gembung deh, kayak aku gini Iya, ya? nggak bisa. Kan lucu gitu. Oke. Ya. Begitu juga sebaliknya. Ya, berat badannya ideal tapi tingginya tidak memenuhi standar. Kayak saya bilang tadi, dia 165 tapi tinggi 163. Kita nggak bisa. Tapi kalau 165 dia 164 setengah, nanti dulu ada kebijakan. Kenapa? Ini kan siswa ini lagi tumbuh-tumbuhnya. Mungkin Ya, pada benar. saat area bisa. Bisa naik nanti Iya. ya kan, Bang? Tapi pun selama kita seleksi itu pun kita selalu buang yang 165 pun kita buang karena terlalu pendek. Oh iya. Iya. Karena gini, Bang. Untuk putri itu nanti tinggi minimalnya 160 sampai 170. 170. Jadi kalau nanti ada putri yang tingginya 170, 160 kebuang. kan yang putra tadi 165 jadi Oke, tumpang tindih. Terakhirnya nanti putri benar, menyisip benar, ke benar. depan. Sementara formasi kita itu kan yang putra bagian depan namanya tim 17 itu putra 17, semua. Iya. Nah, tim 8 itulah tim 8 itu termasuk penggerek, tim pengibar sama tim kibra. Jadi ada pengibar pagi 3 orang, kibra pagi 1 orang, 4. Sebaliknya gitu juga sore. Ada pengibar sore 3 orang, kibra sore juga ada 1 orang. Jadi 8, tim 8. Baru yang terakhir tim 45. Nah, tim 45 ini bukan jumlahnya 45. Tidak. Jadi Ya, kebetulan saja itu kan HUT Kemerdekaan RI Oke. 17845. Jadi yang depan tadi tim 17 bukan 17 orang. jadi Namanya tim 17. Oke. Nah, kebetulan 8 ini memang jumlahnya 8. Itu kebetulan. Ya, kita kebetulan. Oke. Karena 8 memang. Tapi nanti dibantu pengawal dari TNI Polri. Jadi tim 8 nanti ada di sisip 4 tentara untuk pengawal bendera pusaka. Nah, baru selebihnya nanti putri. Nah, kalau nanti kita buat nanti cowok yang tingginya ini lebih rendah dibandingkan cewek, ini kita buang. Walaupun dia 166 atau 165. Nah, karena apa? Untuk menyelamatkan barisan. Kan nggak mungkin nanti cowok kita rocker ke putri. Akhirnya apa? Pada saat pelatihan yang ada main-main, saya yakin. Ya kan, yang cowok gangguin putri. Akhirnya, Iya, benar, ya latihan itu pasti nggak konsentrasi. Nah, itu kebijakan yang kita ambil. Ya, alhamdulillah, setelah selesai seleksi, paskibraka kota juga, untuk kota Binjai nanti itu akan melaksanakan pengibaran berjumlah 63 orang. Plus 5 cadangan. 5 cadangan. Iya, Memang jadi- selalu ada cadangan, Bang. Harus cadangan, Bang. Kita safety, Bang. Karena mengingatkan nggak selamanya kita berjalan mulus. Bisa saja di pertengahan hari atau di penghujung hari ada berapa adik-adik kita ini tadi drop latihannya. Nah, itu gunain cadangan tadi. Jadi cadangan ini nggak cadangan mati. Nah, kalau mereka tidak main pagi, mungkin sore mereka main. Nah, tapi yang paling utama cadangan itu digunakan untuk membackup kawan-kawan yang sedang kelelahan atau yang sedang sakit. 60 itu dibagi berapa aja, Bang, barisannya, Bang? 63, Bang. 63. Ah. Jadi 63 itu, Bang. 30, 27. Berarti ada sekitar 9 baris, Bang. 27 berarti ada 9 sub putra plus 1 danton. Berarti 28. 3 pengibar pagi putra. 3 pengibar sore putra. Berarti 6. Berarti 28 tambah 6 34. Jadi komposisi dari 63 orang itu 34 putra,
29 putri. Nah, jadi tim 17 kan sudah 27 orang ini. Nah, begitu ya tim 45-nya, putrinya 27 orang juga di belakang. Tapi yang masuk tim 8 2 orang sebagai baki pagi dan baki sore. Jadi jumlah putrinya 29 orang, itulah komposisinya. Jadi ketika nanti dimasukin barisan, terlihat kan nanti tim putranya itu berjumlah 27 orang di depan, tim putri 27 orang di belakang. Selebihnya tim kibra atau tim 8. Iya, tim 8 ya. Iya, di mana tadi ada 6 putra dan 2 putri. Makanya komposisinya itu 34 putra, 29 putri. Bukan 17 sama 45 ya, Bang? Enggak, itu sebutan aja. Karena semboyan kan 17, 8, 45 itu semboyan negara kita. Pun RI, Bang. Ya kan? Ini harus diluruskan karena banyak yang nggak tahu mungkin. Iya, banyak yang 17, gitu. oh berarti 17 orang, salah. 17 orang. Kebetulan yang 8 aja, jumlahnya 8. Kan saya bilang tadi, kibranya 3, bakinya 1, 4. Ya sorenya juga 4, makanya 8 gitu. Iya. Kebetulan 8. Kebetulan. Nanti sambil jalan dihitungi. Iya. Tapi di daerah lain mungkin sebutannya beda-beda. Beda-beda. Ada nanti di daerah lain mungkin kabupaten lain namanya tim merah, tim putih. Oh. Nah, ini kan untuk kita di Binjai karena udah udah menjadi sejarah gitu kan. Lebih enak kita menyebutnya tim 17, tim 845 ya udah. Jadi mendarah daging. Jadi bahasa itu Dipakai terus jadinya dipakai ya? itu sampai sekarang. Tim 17, tim 8, tim 45. Jadi ketika dipanggil tim 17 ya udah jelas itu punya laki-laki. Tim 45 berarti itu punya perempuan. Nah, itu tadi. Lebih simpel ya, Bang? Lebih simpel. Namanya mekanismenya berunding, Bang. Oke, ini pertanyaan titipan, tapi menurutku ini lawak-lawak nih. Ya, boleh. Paskobin, Bang. Ah, Panjangannya Paskibra Kota Binjai. Paskibra kepanjangannya? Pasukan pengibar bendera. Berarti ada singkatan di dalam singkatan. Iya. Karena gini, kalau kita buat pasukan pengibar bendera Kota Binjai. Kepanjangan. Kepanjangan. Ya. Jadi kita ambillah jalan tengahnya. Ya, yang diribetkan itu janganlah kepanjangannya. Gitu. Ya. Karena orang ada gitu mencari selip aja gitu ya. Udah bagus pun orang kok namanya benci, salah aja tuh, Bang. Salah aja. Bagus pun juga salah. Ya. Sama juga kan. Kayak nama-nama satuan. Jangan di Paskobinnya aja, Bang. Kak, banyak satuan sekolah nih ya. Saya sebut Kak. Ya, kayak Pasmanda, Paskibra, SMA Negeri 2. Itu juga sama. Ya, ada Paskada, Paskibra, SMK Negeri 2. Ada Paswakibra, pasukan istimewa pengibar bendera. Ya, ada Pasmandi, Paskibra, SMA sama gitu. Jadi orang lebih simpel membilangkan pasukan pengibar bendera itu Paskibra. Jadi rata-rata sekarang di Binjai ini mereka menggunakan nama ekskulnya itu Paskibra. Tapi ada juga yang menyebutkan namanya PBB. Masih ada, Bang? Ada. Ya termasuklah tadi rekan kita tadi di Semanda tadi ada 2 nama. Ada dia Pasmanda, ada PBB Semanda. Dulu PBB Semanda. Oh, gitu. Tapi masih digunakan mereka juga. PBB Semanda. PBB Semanda. Apa bedanya, Bang? Ya, orang dulu kan mungkin lebih enak namanya PBB. Peraturan baris berbaris. Lebih mengutamakan baris berbarisnya. Karena dulu kan tadi orang Berarti konsepnya karakternya enggak? ya. Ya, iya juga lah, paham. Kamu ini mancing-mancing nih. Sorry ya rekan-rekan, mancing-mancing terus. Ya. Jadi PB itu dulu kan orang belum tahu Paskibra itu apa. Nah, banyak orang itu latihan itu rutin. Jadi bukan targetnya untuk pengibaran bendera, tapi targetnya itu untuk basic ke baris berbaris. Makanya disebut dengan PBB. Banyak kok, ada PBB Taman Siswa, PBB SMA 3. Ya. Kalau sekarang saya nggak tahu apakah sudah berubah atau tidak. Berarti enggak harus tentang pengibar bendera berarti PBB Tidak namanya. Ada namanya juga komando. Iya, Komando ada. pasukan banyak. Iya, komando pasukan. Tapi intinya memang kita nyebutnya itu anak-anak Paskibra. Atau kalau di sekolah nama kerennya Paskib. Ya, pasti. Nah, anak Paskib. Nah, pasukan pengibar. Itulah dia sekarang. Nah, Bang, kalau untuk nasional kan udah jelas nih. Ada surat dari kepresidenan. Iya. Kalau untuk tingkat lokal, setelah dia menyebar di Kota Madia lah bilang. Nah, Dia kemana nanti itu coba? sebenarnya Bang, ini kan sebenarnya kan ajang penampilan. Oke. Tapi penampilan ini dibuat kompetisinya, seleksi. Karena ada kuota. Kuotanya ada 63 orang. Makanya dibuat seleksi. Kalau kuotanya cukup nggak dibuat seleksi, Bang. Nah, jadi untuk yang menaikkan tadi, mungkin yang di nasional itu presiden, yang di provinsi itu gubernur. Nah, untuk di Kota Madia itu ya wali kota. Nah, untuk pentingnya sertifikat ini kan sebenarnya piagam penghargaan. Bukan piagam bisa diperjualbelikan. Jadi nggak ada jaminan, ya adik-adik, tidak ada jaminan orang yang lulus Paskibra tingkat kota itu bisa masuk tentara, tidak ada jaminan. Kita kembali ke orangnya, Pak.
Tapi percayalah gitu ya, adik-adik yang telah mengikuti seleksi paskibraka paling tidak sudah mengetahui sebagian Iya, besar bener. bagaimana tuh seleksi tentara nanti atau seleksi polisi itu ada, Bang. Dia nggak kaget badan Nggak kan, kaget, Bang? seperti tes kesehatan, tes postur, tes semakta atau fisik, tes parade, itu kan nanti ada. Itu nanti bakalan ada di kalau kita ikuti tes TNI atau Polri. Nah, keunggulan mereka yang ikut paskibraka ini, mereka sudah kenal duluan. Udah kenal duluan. Mereka bakalan tahu, oh kekuranganku apa. Jadi nggak ada jaminan sertifikat itu, tapi kembali lagi ke orangnya. Masuk akal, Bang. Iya, Berarti kalau bagi teman-teman yang pengen ngetes TNI atau polisi, Iya. ya udah dari sekarang boleh. masuk ke paskib. ya, Pasti Bang? boleh, pramuka juga boleh, Bang. Karena di pramuka juga diajarin kedisiplinan. Diajarin juga yang namanya PBB juga ada. Jadi saya bilang nggak hanya paskib sih. Semua eskul itu tujuannya bagus. Tinggal kita konsepnya seperti apa. Nah, rata-rata itu kan TNI Polri itu kan sikapnya disiplin, bertanggung jawab. Nah, di paskib ini diajari seperti itu. Makanya adik-adik yang masuk paskib ini lebih memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Bukan dianggap lulus. Iya, benar. Makanya diambil dia garis tengahnya, banyak lulusan dari paskib ini yang lulus TNI dibandingkan orang-orang normal yang tidak ikuti ekskul. Itu pasti kita ambil jalan ambil tengahnya. Pasti kita ambil. Kebanyakan lulus orang TNI Polri pasti basicnya itu pasti di paskib ataupun ekskul lainnya. Karena mereka udah punya karakter, Bang. Nah, itu kalau menurut saya ya. Menurut Itu Abang nggak tahu. keunggulannya ya. Iya. Ya bener sih memang, Bang. Ya. Abang tahu kalau aku mau menjurus, akhirnya udah Abang belok-belok kan, aman kan? Kalau gini kan kita ngargai yang lain. Kalau di paskib ini kan saya bilang tadi, bagus kita belum tentu bagus di mata orang. Saya menghindar yang namanya keributan. Kalau bisa kita duduk ngopi bareng, kita selesaikan potensial. Tapi di luaran kok banyak yang bilang malah Abang yang suka berkoar-koar. Waduh. Nah, kalau mereka yang bilang itu cuma satu oknumnya tuh, Bang. Dan itu aja ya. Ya, gini, Bang, caranya. Ibaratnya buah yang manis itu banyak yang lempar. Itu saya yakin. Nah, kalau memang terlepas dari tindak tanduk saya menyakiti mereka, saya mohon maaf. Itu pribadi mereka lagi sama saya. Jadi jangan dibawa lagi masalah pribadi, internal, dalam satuan. Nah, saya mau berkarya. Dari 100 orang, 30 orang yang membenci saya, itu banyak. Tapi ingat, ada 70 orang yang cintai saya. Jadi saya berpikirnya gitu aja. Lebih banyak orang yang sayang sama aku jalankan. Nah, kamu yang 30 orang, aku nggak ganggu kau. Kalau kamu merasa terusik, berarti hatimu dipenuhi setan. Dah, selesai aja. Bener. Itu aku, Bang, modelku. Itu modelku ya. Jadi, kata mereka yang berkoar-koar, coba, apa sekarang yang kekurangan aku dari pasti? Aku dikasih istimewa dari kawan-kawan. Di tahun 2017, ketika aku dinaikkan, diminta jadi pelatih paskibraka, aku pun juga direcoin. Ya, gak usah aku sebutkan oknumnya, aku direcoin masalah kenetralitasan sebagai tim penyeleksi dan penyeleksi. Karena di mana pada saat itu aku masih jadi pelatih paskibraka, paskibra SMK Negeri 2. Oke. Nah, dengan berat hati, Bang, komunikasi kekeluargaan yang kubangun di SMK Negeri 2, aku tinggalkan. Abang tinggalkan? Tinggalkan. Tepat 2017 itu ku tinggalkan. Tapi secara bertahap. Ya. Karena sekarang di SMK 2 itu pelatihnya 2. Nah, yang di lapangan tuh ada namanya Kak Getmi. Tapi karena pelatih kepala sekolahku ini nggak mau aku lepas dari situ, diikat. Tapi tidak berkontribusi lagi. Jadi kemarin sebelum Covid 2019 SK pun sudah beralih. Jadi bukan aku lagi, supaya menjaga kenetralitasan. Ya alhamdulillah kok, Bang. Kalau kita lihat kan, selama saya menjabat sebagai pelatih paskibraka, tim penyeleksi, bahkan anak-anak didik saya di SMK 2 makin menurun yang lulus. Ya, yang awalnya dulu saya bukan sebagai tim penyeleksi, adik-adik di SMK Negeri 2 itu lulusnya sampai 8, sampai 9. Nah, ketika saya 2017 hanya lulus 3. Karena apa? Mungkin kalau yang dulu-dulu kita melihat siswa lain kompetisi, salahnya sedikit, saya maklumin. Karena apa? Saya menghargai pelatihnya. Tapi ketika siswa saya seleksi, dia kekurangan sedikit, langsung saya backlist. Karena apa? Saya menjaga kehormatan saya di situ. Ya alhamdulillah gitu. Banyak rekan-rekan yang kakak fair gitu. Tapi ada juga kan namanya manusia. Nah, ketika dia mengirimkan anggotanya untuk seleksi, nah lulusnya sedikit. Nah, bias ini yang dikembangkan. Wah, tidak netral gitu ya.
seleksi ini bukan main-main, ada berapa aspek. Nah ini yang mungkin pelatih-pelatih yang ada di Binjai, mungkin ada yang pelatih zaman dulu, lintas generasi. Ada juga pelatih-pelatih mula. Nah ini harusnya kita dulu bareng. Sebenarnya seleksi itu apa sih item-item yang mau diseleksi? Bukan kayak dulu. Kalau dulu mungkin orang berpikir, ganteng dia, langkah tegapnya bagus, jadi pasti putih. Nggak seperti itu. Kita ada loh syarat ketentuan kelulusan. Ya. Nah cantik dia, ganteng dia, bagus PBB-nya, tapi fisiknya lemah. Ini pertimbangan bagi kami. Benar tuh, Bang. Nah, karena apa? Mungkin fisik bisa dibina, gitu ya. Pertimbangan. Tapi kalau misalnya dia standar, mukanya standar, PBB-nya bagus, tapi fisiknya minus, ini kita keluarkan. Karena minusnya sudah 2. Nah, ini syarat lulusan kita. Nah, ada dia cantik, fisiknya bagus, tingginya bagus, tapi anatomi badannya, Bang, gagal gitu. Anatominya salah, tangannya cekot, kakinya letter O. Nah, saya bilang, pelatih ini kan mungkin mencari muka di sekolahnya masing-masing. Mengirim 10, kok cuma lulus 2. Iya Bu, entah kenapa ini tim penyeleksinya, masa udah cantik kayak gini dibuang. Nah, kalau mereka yang legowo, terima gitu. Karena semua pakai nilai, Bang. Sekarang itu nggak sembarangan. Kita meluluskan orang itu ada draft nilainya. Nggak asal tunjuk. Yang saya salut dari Dispora Kota Binjai itu tidak menekan. Tidak ada yang boleh nama titipan, siapapun itu. Itu yang kami komitmenkan sampai sekarang. Termasuk juga rekan-rekan saya dari Kodim, juga seperti itu, tidak ada titipan dari manapun. Semua berdasarkan nilai. Kalau nilainya tidak memenuhi syarat kelulusan, itu kita gugurkan. Tapi kalau ada dia nilainya plus, itu kita pertimbangkan. Jadi dia ada minus, ada plus. Kita lihat plusnya plus di mana. Kita lihat minusnya minus di mana. Nah, maaf kata minusnya ini di anatomi badan. Itu nggak bisa diperjuangkan. Kalau itu udah pasti Gagal. Tapi kalau dia minusnya di PBB, kami kan pelatih. bisa dilatih. Tugas kami ngelatih. Plusnya di mana? Wajahnya cantik, badannya tinggi. Kan gitu. Kalau kami pribadi pelatih, lebih baik kami melatih orang bodoh dibanding orang pintar. Karena Aku baru Bang, mau bilang itu tadi, Bang. iya, Bang, Paskibraka ini, Bang, kerumunan dari orang-orang semuanya, dari satuan sekolah-sekolah lain. Gerakannya aja beda-beda. Nah, ada yang merasa pintar, gerakannya paling hebat di sekolahnya. Belum tentu bagus di Paskibraka. Sementara di Paskibraka nanti satu komando, satu gerakan. Nah, yang udah pintar ini pasti ngeyel, nggak akan mau ditinggalkannya gerakan sekolahnya. Makanya lebih baik melatih orang bodoh, kayak saya bilang tadi. Jadi mohon maaf ya bagi rekan-rekan yang bilang saya tebuk kohar-kohar, mohon maaf. Nggak ada kepentingan saya lagi, ya rekan-rekan. Kalau rekan-rekan merasa tidak puas, ngopi kita ngopi. Duduk ngopi. Nggak ada masalah gitu. Kurang Makanya duduk berarti, iya, Bang? kurang ngopi. Makanya saya heran, yang sering berkoar-koar siapa? Kalau saya memang berkoar-koar, rekan-rekan. Karena kan saya kan tim penyeleksi, tim pelatih. Kalau nggak berkoar-koar, nggak bisa ngasih komando. Itu aja intinya. Iya, Bang. Nggak mungkin pelatih diam gini aja. Berarti Abang tahu juga lah sendiri kalau misalnya ada yang nyeritain Abang ya. Itu pasti. Makanya saya bilang tadi kan, di Binjai ini nggak bisa kita tuh lihat. Gimana kita Binjai ini? Nampak orang unggul sedikit aja, langsung sensi. Langsung iri. Nah, irinya kita maunya irinya positif gitu. Nah, aku nggak terpilih, jangan doain aku sakit, jangan mati, jangan. Pokoknya kalau aku nggak terpilih, doain semoga aku dapat ilmu, dapat berkah, yang bagus. Demi Allah, Bang, saya tidak minta apapun dari PIMku selama ini. Mungkin kemarin sebelum 2017, ya, dengan karakter saya mungkin di pelatih SMK 2 dulu, dengan segudang prestasi, kami juga ditunjuk sebagai perwakilan tim pengibar MTQ provinsi pada saat itu, Bang, di SMK 2 mungkin terlihat bagus, ya, mungkin pada saat saya melatih terlihat bagus, terlihat mampu, terlihat persis kayak tentara, mungkin ya. Nah, mungkin ada inisiatif dari Dispora atau dari pemerintah kota memberi inovasi baru di Paskibraka Kota. Nah, sekarang kita lihat fakta di lapangan. Nah, saya sudah dari 2017, 18, 19, 20, ya, berarti sudah 3 tahun melaksanakan buka formasi. Nah, silakan koreksi kinerja saya. Kalau kinerja saya kurang bagus, Anda baru boleh ngomong seperti itu. Iya, benar-benar. Tapi kalau kinerja saya bagus, mulus, aturnya Anda itu berintrospeksi diri sendiri, gitu. Lebih baik kita berkawan loh, Bang. Saya bolak-balik lo ngajar. Makanya saya bilang tadi kan, daripada semeraut di Kota Binjai, saya lebih dewasa. Saya mungkin sudah tua, sudah uzur. Saya letakkan ketua saya, pengurus saya sebagai ketua Paskobin, saya letakkan, saya nggak ngelanjutin. Walaupun saya bisa ngelanjutin. Walaupun saya berapa kali dipinang sebelum
Setelah Kak Edi Karo-Karo selesai masa pengurusan sebelum Kak Lukman, saya dipinang untuk jadi ketua PI. Ya, saya sadar diri. Ini waktunya bukan waktu saya lagi, tapi waktunya adik-adik. Waktu adik-adik ini, adik-adik saya, biar ada regenerasi. Sekarang umur saya udah 33 tahun. Nah, kalau nggak kita backup regenerasi dari sekarang, siapa yang megang Binjai ke depannya? Memang saya bilang, saya ngelatih bagus. Tapi 2 tahun, 3 tahun kemudian apakah saya sehat? Benar. Itu yang harus kita pikirkan. Maka saya bilang tadi kan, rekan-rekan yang berbeda pendapat silahkan. Tapi jangan bunuh karakter orang. Iya. Sayang loh gitu. Ya, kalau ada kira-kira salah cakap, ya kan, sila perbuatan, duduk bareng kita, cari jalan temunya. Ya kan, apalagi di podcast Bang Ibu ini kan, nggak ada masalah. Terakhir nih Bang, Nah, apa pencapaian target Abang lah? Target terakhir Abang di Paskib ini apa? Apakah sudah terpenuhi atau belum? kalau saya sih Bang, kalau untuk Paskibraka sudah tercapai semua. Tingkat kota, ya, untuk tingkat provinsi. Memang untuk di Binjai, di SMK 2 saya belum ke provinsi. Ya, jadi saya sudah 4 kali mengirimkan sebelum saya jadi tim penyeleksi ya. Tapi 4 kali pulang. Ya, karena mungkin kalah bersaing di provinsi. Nah, tapi di luar sana saya juga ngelatih di Kuala. Jadi banyak banget saya latih. Makanya pencapaian saya sekarang jadi pelatih Paskibraka ini bukan hanya sekedar ngomong doang, tapi dari pengalaman. Guru yang paling besar berjasa ini adalah pengalaman. Pengalaman. Walaupun S1 saya nggak tamat, makanya saya bilang tadi, orang banyak yang saya, kenapa tidak tamat S1? Kenapa tidak melanjutkan pekerjaan lain? Saya bilang, kalau tidak saya melanjutkan, pasti kita tidak sama-sama di sini. Saya bilang, jadi di Kuala saya sudah menyeleksi ada 2 lulus anggota saya di sana, di provinsi. Salah satunya jadi baki sore atas nama Miza Sabila, itu siswi saya di SMA 1 Kuala. Dan juga saya juga pernah ngelatih di Deli Serdang. Jadi kalau dibilang udah lintas kota Bang. Lintas kota ya? Iya, di Medan saya juga punya binaan itu Yayasan Kalam Kudus. Kita dikontrak. Kalau di Kalam Kudus itu kita dikontrak. Malah kalau saya bilang bayaran paling tertinggi saya di Kalam Kudus. Iya, saya dibayar di Kalam Kudus itu Bang, satu harinya 2 selimpul. 1 hari? Pelatih sekelas saya. Ya, mungkin banyak nih, boleh dicek silakan. Ya, itu di samping UNPRI, Universitas Prima Indonesia. Nah, itu di Yayasan Kalam Kudus. Tapi dia kontrak sistemnya. Jadi misalnya mau 17 Agustus, mereka membutuhkan berapa hari. Nah, untuk latihannya 20 hari, ya udah 20 hari kita dikontrak. Tapi habis itu selesai gitu. Alhamdulillah itu kita sudah jalan 4 tahun. Nah, jadi karena sudah keterbatasan usia, kesibukan saya, jadi ada syarat yang harus saya penuhin ketika saya menjadi pelatih Paskibraka Kota, saya harus meninggalkan semua sekolah. Oh, Iya. biar kelihatan netral ya? Iya. Kalau saya pribadi sih, kalau memang manusia bagus maupun saya ngelatih atau tidak, kan tergantung orangnya lagi. Walaupun saya nggak megang sekolah, kalau saya perlu sama sekolah lain kenapa? Kan seperti itu. Jadi wataknya kembali lagi. Jadi kita kalau namanya seleksi itu berbicara dengan fakta di lapangan. Makanya banyak saya bilang, banyak pelatih-pelatih ini yang kurang puas tadi. Itu saya bilang tadi. Mungkin siswanya paling hebat di sekolahnya. Belum tentu hebat di mata panitia atau mata penyeleksi. Mungkin pada saat di depan pelatihnya sikapnya bagus. Tapi pada saat berhadapan sama kami, mereka grogi. Maka saya bilang tadi, yang tidak puas dengan hasil seleksi, silahkan tanyakan ke Dispora, lihat nilainya, di mana letak kekurangannya. Semua ada, Bang. Dan itu dipertanggungjawabkan. Fair ya Bang? Fair. Nggak ditutupin berarti? Tidak ditutupin. Kalau orang kan tidak. Kamu boleh cek dari daerah-daerah lain, ya. Kenapa dia lulus? Ya karena dia bagus, tapi tidak ada fakta. Maka saya bilang tadi, saya berterima kasih dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga. Mereka itu memberikan hak selebar-lebar dengan kami. Ya artinya tidak ada yang boleh, termasuk staf saya ataupun siapapun yang untuk menekan kalian ataupun memberi masukan-masukan ataupun titipan. Saya minta tolong ya. Itu yang kami jaga sampai sekarang. Ya makanya kalau dibilangnya, ini kurang pantas, itu kan menurut kalian. Tapi berdasarkan nilai, kayak saya bilang tadi Bang, PBB-nya lemah, tapi fisiknya bagus. Di atas rata-rata, kita bukan bilang bagus, di atas rata-rata. Ada minusnya, jadi seimbang. Nah kita lihat minusnya cuma PBB. Masa kita pelatih nggak bisa sih ngelatih? Itu konsep saya. Tapi kalau kata tadi dia, badannya bengkok, fisiknya dari posturnya, anatomi badannya, kakinya letter O,
Walaupun bagus langkah tegapnya, kalau kakinya bolong letter O nggak bisa. Itu udah prosedur. Atau dari kesehatan dia udah kalah. Dia punya varises, dia punya hipertensi. Berarti orang-orang paskib ini termasuk orang-orang yang beruntung semua. Beruntung. Saya bilang tadi, ya belum tentu juga gitu kan mereka yang di paskib ini lebih hebat dibanding yang tidak lulus. Kayak abang bilang tadi, dia ada tingginya tidak memenuhi syarat, tapi semua pencapaiannya luar biasa. Ya, luar biasa. IQ-nya, PBB-nya, cantiknya, gantengnya, cuma kalah tinggi, kalah nasib. tinggi. Itu nggak bisa tolerir, Bang. Itu nggak bisa tolerir. Iya. Berarti dia belum beruntung. Iya, apalagi pada saat kita pantohir. Nah, namanya pantohir ini berarti semua nilai dinolkan. Nah, pada saat pantohir itu semua nilainya sama. Nah, dijemur di tengah terik matahari selama 1 jam. Siapa yang tumbang, dia gagal. Nah, Iya itu. kalau dia nanti seri, artinya kuotanya kayak semalam tinggal sisa 100, yang mau diambil 64, 63, berarti 27 lagi mau dibuang nih, 37 lagi. Seri nih, gimana caranya? Diadakan namanya dari pantohir susulan. Jadi semua itu dinilai dari awal, mulai dari PBB-nya, anatomi badannya dinilai dari awal, supaya tidak kecolongan, kan lebih sedikit. Nah, gitu udah dapat nanti baru perankingan nilai. Baru dilihat. Unggul dia semuanya rata-rata. Dilihatlah dari posturnya. Kalau pendek-pendek kali, nah, ataunya face-nya. Ya kalau bisa face-nya itu yang berpenampilan menarik. Ya bukan ganteng atau jelek, tapi yang menarik. Menarik. Ada orang yang pas-pasan, tidak ganteng, tidak jelek, tapi menarik. Menarik. Ya, benar. Ada orang ganteng tapi karena fashion-nya kurang menarik. Artinya kita lihat itu yang berpenampilan menarik. Jadi biar ada nampak maruahnya itu nampak. Nah, itu yang kita nilai. Jadi gitu Bang ya. Jadi namanya manusia tak lepas yang namanya dari kesalahan. Ya. Kalau orang-orang sukses itu saya percaya gitu, ada hatersnya. Itu pasti. Bener. Ya. Bener. Ya, saya berdoa gitu. Berkat adanya mereka-mereka ini, saya lebih mawas diri. Saya lebih mengontrol kalau bisa saya jangan melakukan kesalahan. Daripada dianggap orang, oh bagus-bagus saja. Tapi saya semena-mena. Iya. Itu aja. Ya. Jadi nggak perlu saya di podcast ini untuk menjatuhkan seseorang. Kalau mau jatuhkan saya silahkan. Tapi mampu nggak lu bro? Nah, itu aja. Bercanda ya, bercanda. Nah, itu betul-betul orang dia kan. Payah, jongkok gaji gue nggak. Instagram apa tadi Bang? Ozi Hairo 12. Nah, Facebook. Ziko Firlando. YouTube nggak Bang ya? YouTube nggak ada. Nggak ada. Twitter? Saya termasuk kurang menggunakan medsos Bang. Nah, itu dia. Mohon maaf ya. Termasuk gaptek juga saya. Oke lah weh, cukup sekian dulu. Kayaknya udah panjang lebar tadi. Tapi inilah yang bisa kami suguhkan. Mungkin ada juga yang belepotan atau yang tidak pantas untuk disajikan dengan Bang. Iya, karena intinya di sini tidak ada yang menjatuhkan. Justru sebenarnya mau menyatukan ya kan Bang. Iya, kita menyatukan sih. Kalau mau berkompetisi ya berkompetisi yang sehat. Oke guys, cukup sekian dulu. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini jika kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Paskibra. Salam Paskibra.